Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-8 dan sekarang kita memasuki maqalah yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya, maqalah yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wal maqalatu as-salisatu, maqalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Man taraka fudulal kalami munihal hikmata. Barang siapa yang meninggalkan berbicara yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan diberi hikmah oleh Allah. Artinya setiap ucapannya itu seperti mutiara, mengandung pelajaran yang sangat berharga. Itu hikmah itu. Ngomong sedikit itu gampang untuk menyadarkan orang, ngomong sedikit itu maknanya cukup luas, orang itu bisa sadar, orang itu bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Itu namanya dikasih hikmah sama Allah. Salah satu caranya bagaimana agar setiap ucapan kita itu, kalau istilah orang sini etorok ya, diikuti, karena memang ucapan kita mengandung hikmah. Maka caranya tidak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak ngomong. Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau ngajar itu kan ya harus banyak ngomong dari awal sampai akhir. Jangan sedikit ngomong. Karena memang ya sudah di tempatnya gitu. Maka kalau ada orang pengen dikasih hikmah sama Allah, setiap ucapannya itu seperti kata-kata mutiara. Makanya orang-orang dulu itu ya seperti ini, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan sebagainya. Itu mereka setiap ucapannya kok bisa menyentuh hati, bisa apa? Karena memang tidak banyak ngomong. Salah satu contoh diantaranya, misal contoh Sayyidina Abu Bakar itu pernah memasukkan batu di mulutnya, khawatir dia ngomong yang tidak ada manfaatnya. Itu sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang sekarang ya belum pernah tahu. Kalau perlu kan dikasih lakban gitu. Nah, orang kalau meninggalkan ngomong yang berlebihan, dalam tanda kutip yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan dikasih hikmah oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tadkhulu halawatal iman qalba mri'in hatta yatruka ba'dal hadis khaufal kadzib. Iman itu tidak akan masuk di dalam hati seseorang sehingga dia meninggalkan sebagian ucapan khawatir dia berbohong. Karena memang pintu untuk orang berbohong itu karena banyak ngomong. Kalau sedikit ngomong itu ya ada kemungkinan berbohong, tapi ya kecil. Tapi kalau sudah banyak ngomong, itu ada kemungkinan untuk orang itu berbohong. Nah, itu ketika ada orang berbohong, maka iman itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Wa in kana shadiqan. Ngomong banyak, khawatir berbohong, walaupun ngomongnya itu jujur, itu tidak bagus, yang tidak ada manfaatnya. Makanya sebenarnya kalau perempuan itu ya penyakitnya itu jangan sering kumpul-kumpul.
Karena biasanya kalau kumpul itu ya ada saja pembahasannya itu. Kecuali kumpul-kumpulnya untuk hal yang positif, ya, tidak masalah. Wa itruka ba'dul mira wa in kana muhiqqan, dan meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Itu hal yang baik. Tidak usah ngengkel-ngengkel, tidak usah ngotot-ngotot. Itu tidak bagus gitu. Maka barang siapa yang meninggalkan ucapan yang berlebihan, maka dia akan dikasih hikmah sama Allah. Setiap ucapannya mengandung kata mutiara, bisa menyadarkan orang, bisa menjadi wasilah untuk dia mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalbi. Barang siapa yang meninggalkan melihat yang berlebihan. Di sini melihat yang tidak diperbolehkan. Terlalu banyak melihat sesuatu yang diharamkan. Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan, kalau orang meninggalkan melihat sesuatu yang haram berlebihan, dia akan diberikan oleh Allah khusyu'al qalbi, khusyuknya hati. Orangnya itu tenang, orang itu tidak keburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena hatinya itu tenang. Nah, untuk mendapatkan hati yang tenang itu, hati yang khusyuk itu bagaimana caranya? Meninggalkan melihat yang berlebihan. Melihat di sini harus digarisbawahi bahwasanya melihat hal-hal yang diharamkan. Kalau masih sekali dua kali ya masih wajar karena manusia. Tapi kalau misalkan setiap hari ngelihat hal-hal yang maksiat misalkan, maka hatinya itu tidak tenang. Walaupun dia itu sholat tidak tenang, walaupun dia tidak tenang, pokoknya hatinya tidak tenang, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Nah, salah satu tanda orang itu hatinya khusyuk, jadi khusyuknya hati itu tidak harus pada saat sholat, pada saat biasa-biasa saja itu juga ada orang itu yang hatinya khusyuk. Salah satu tanda orang itu khusyuk hatinya, pertama, idza ghadaba au khulifa au rudda alaihi istaqbala dzalika bil qabul. Ketika dia marah atau ditentang oleh orang, atau dikonter sama orang, atau dikritik sama orang, biasa-biasa saja, diterima apa adanya, tidak langsung marah atau tidak. Dikritik sama orang, dibully sama orang, atau dia dihina, itu dia biasa-biasa saja, ya kan hatinya tenang. Bagaimana caranya biar hatinya tenang? Tidak usah banyak melihat hal-hal yang haram. Misalnya melihat video-video yang tidak pantas, atau misalkan melihat perempuan yang membuka aurat misalkan. Kalau melihat hal yang biasa ya tidak apa-apa. Tiap hari melihat kitab terus, ya bagus itu. Jadi ya itu bukan disebut memandang yang berlebihan. Itu tidak dikatakan. Atau memandang Ka'bah, memandang ulama, dipandang terus, ya itu bukan memandang yang berlebihan. Makanya kemarin yang pembahasan sebelumnya, kalau kita pengen ngerti nikmatnya bisa melihat, coba pejamkan mata beberapa saat saja, kita pasti akan bisa merasakan betapa nikmat bisa melihat itu sangat besar sekali. Coba sesekali bawa teman tapi ya, jalan tapi sambil pejamkan mata, kayak apa rasanya? Kalau lagi tidur kan tidak kerasa, lagi di dalam keadaan normal, coba pejamkan mata beberapa saat saja, nanti kita akan bisa bersyukur betapa nikmat bisa melihat saja itu sudah sungguh sangat luar biasa. Nah, orang itu kalau bisa khusyuk hatinya, itu salah satu caranya adalah dengan meninggalkan melihat yang haram yang berlebihan. Yang haram itu kalau tidak sengaja itu tidak
tidak dosa. Kalau tidak sengaja tidak dosa. Misal tiba-tiba noleh ke kanan, kok ada cewek, ada perempuan gitu. Sudah, itu tidak dosa. Pandangan pertama itu tidak dosa. Yang dosa pandangan selanjutnya. Itu yang dosa. Kalau sudah tahu bahwa itu, maksudnya di sini cewek dan misalkan membuka aurat, misalkan pakaiannya itu serba mini, misalkan kayak terang bulan mini. Dilihat, sudah kalau dia tahu bahwa itu tidak boleh, ya sudah langsung balik kiri, balik kiri. Kalau masih dilanjutkan terus, nah itu yang dosa itu dosa. Nah, itu nasihat yang kedua. Yang kedua ya. Yang ketiga, wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladzatal ibadati. Barang siapa yang meninggalkan makan yang berlebihan, maka dia akan diberi oleh Allah bisa merasakan lezatnya beribadah. Dijamin orang banyak makan itu tidak bisa khusyuk mau ibadah itu. Banyak makan dalam tanda kutip, banyak makan hanya untuk menuruti nafsunya. Tapi kalau misal contoh itu, saya itu kalau lagi pulang ke Bojonegoro itu, kalau makan banyak, bukan apa niatnya nyenengkan orang tua. Senang dimasakkan soalnya jarang-jarang anaknya pulang gitu loh. Atau lagi disuguhi sama orang, kita lagi bertamu gitu. Ya kita kalau sudah yakin kalau tuan rumah itu senang, kalau makannya itu dihabiskan, bagus. Tapi kalau masih ragu-ragu, ini kayaknya terpaksa ini nyugui. Ya jangan, cukup sedikit aja. Cuma kadang-kadang kadang-kadang kita niatnya untuk nyenengkan orang, tapi kadang-kadang yang tuan rumah itu kadang-kadang salah paham juga. Oh tadi itu masakannya enak gini begini. Akhirnya pulangnya dibungkuskan gitu. Padahal niatnya kan pengen nyenengkan saja, bukan modus untuk dibawa pulang, bukan. Tapi itu bagus dalam kondisi-kondisi tertentu. Makan banyak itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sekarang makan pecel, nanti jam 8 makan sate, nanti jam 9 makan gulai, nanti ini makan rendang, makan nasi padang, banyak. Nah itu yang bisa menyebabkan orang itu terhalang dari bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bisa terhalang dari nikmatnya bisa merasakan ibadah. Bisa dirasakan sendiri kok. Coba ya, pada saat puasa Ramadan, semoga kita masih diberikan panjang umur ini. Sekarang sudah detik-detik terakhir bulan Rajab. Hari Sabtu itu tanggal 27 Rajab, hari Sabtu. Malam Sabtunya itu malam bersejarah itu. Kalau bisa kita itu hidupkan dengan yang sesuai dengan yang kita bisa. Malam 27 Rajab berarti malam Sabtu. Itu ya kita bisa apa? Banyak baca sholawat silakan, banyak baca dzikir silakan, banyak baca Quran silakan, sedekah silakan, silaturahim silakan. Itu malam 27 itu karena malam bersejarah. Kalau di Tahrim itu tiap malam 27 itu dikumpul di Masjid Ba'alawi, dibacakan kisah-kisah seputar Isra Mi'raj. Makanya karena kajian di sini pagi, maka saya tanggal 27 Rajab hari Sabtu itu saya ganti pelajarannya khusus menjelaskan kisah-kisah tentang Isra Mi'raj. Satu hari itu saja. Ya singkat-singkat, tidak apa-apa, yang tak ambil yang penting-penting untuk tabarukan karena tanggal 27 Rajab, hari yang cukup bersejarah, hari yang paling istimewa menurut Rasulullah itu ya malam 27 Rajab. Tapi hari yang istimewa bagi umatnya adalah malam kelahiran Rasulullah. Karena apa? Karena kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, kita tidak mengenal 27 Rajab. Karena kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, kita tidak mengenal
malam 1 Rajab yang sangat luar biasa. Karena kalau tidak ada kelahiran Rasulullah, kita tidak tahu namanya Lailatul Qadar, tidak tahu keagungan para ulama, orang-orang soleh dan sebagainya. Maka malam yang paling istimewa menurut kita sebagai umatnya adalah malam kelahiran Rasulullah. Tapi bagi Rasulullah malam yang istimewa itu adalah malam 27 Rajab, karena beliau bisa berjumpa dengan Allah. Itu hari Sabtu ya. Dan yang saya baca, pernah saya share di grup itu buku itu yang saya baca. Yang sudah punya harap untuk dibawa, yang tidak punya bisa gabung sama yang punya. Atau barangkali masih ada. Masih ada berapa? Oh, masih ada 4. Yang mau memiliki silakan. Dan itu ada manfaatnya, semuanya ada manfaatnya. Kalau kita sudah meninggal, insya Allah dibaca oleh anak cucu kita masing-masing itu. Insya Allah meninggalnya masih lama, karena masih belum nikah semuanya. Nah, iya, jangan meninggal dulu. Nah, orang yang meninggalkan makan yang berlebihan, maka dia akan terhalang merasakan nikmatnya beribadah. Ya tadi itu coba contoh ketika bulan Ramadan. Berarti kurang 1 bulan lebih sedikit ya. Kurang 1 bulan lebih sedikit. Yang masih punya hutang silakan dibayar. Punya hutang puasa. Ramadan. Coba kita bandingkan antara ketika kita puasa bulan Ramadan dan ketika di hari-hari biasa. Rasanya beribadah walaupun kita tidak pas bisa merasakan nikmat banget ya. Minimal ada perbedaan lah di dalam, agak nyaman. Walaupun kita dikatakan khusyuk ya tidak khusyuk. Tapi tetap ada bedanya. Ada bedanya. Coba kita lagi setelah makan gitu. Banyak sampai kenyang. Kemudian kita sholat tuh. Masya Allah itu. Sambil nahan perutnya ini kayak mau jatuh gitu. Kayak orang hamil. Tidak bisa merasakan lezatnya ibadah itu. Tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Walaupun tidak harus ibadah setelah selesai makan itu, tapi orang banyak makan ya seperti itu. Tidak bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan kalam hikmah semua itu. Ya karena beliau sendiri juga tidak banyak makan. Diceritakan waktu itu Rasulullah itu kelaparan, sehingga beliau itu keluar untuk nyari makan. Di tengah-tengah beliau nyari makan ini datang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar gitu. Kemudian Rasulullah ini bertanya, kamu kesini kenapa? Kemudian dijawab, kami berdua kelaparan. Kami berdua ini keluar sebagaimana engkau keluar wahai Rasulullah. Rasulullah juga kelaparan. Nah itu orang-orang hebat semua ini. Tidak habis pikir ya orang-orang dulu itu. Seandainya mau saja, itu kan sahabat baik-baik semua itu. Tinggal minta, pasti dikasih. Apalagi itu sudah dinafkahkan semuanya, harta-hartanya untuk berjuang meninggikan agamanya Allah gitu. Tapi mereka ya begitu. Sehingga muncul kalam-kalam hikmah yang indah seperti ini. Itu karena apa? Ya karena sedikit makan dan tidak banyak ngomong, tidak banyak melihat yang haram. Nasihat yang berikutnya, wa man taraka fudulad dhahik munihal haibah. Munihal haibata. Orang yang meninggalkan tertawa yang berlebihan, maka dia akan dikasih oleh Allah kewibawaan. Orang itu kalau tidak banyak ketawa itu wibawa. Kalau tidak percaya, kalian itu kalau ngelihat ada orang misalkan awalnya itu dia itu kayaknya orangnya ini wibawa, kayaknya orang itu alim, kayaknya orang soleh. Terus di satu saat seringkali ngelihat ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, pasti sudah turun itu. Penilaian kita itu sudah berbeda. Itu karena memang begitu memang. Orang yang
meninggalkan tertawa yang berlebihan, dia akan dikasih oleh Allah kewibawaan. Berarti orang yang sering tertawa yang berlebihan, maka dia tidak berwibawa orangnya. Paham? Makanya ya di satu saat kita jangan terlalu banyak ketawa. Nanti akan dijelaskan tertawa atau bergurau yang tepat itu dengan tujuan apa. Nanti akan dijelaskan. Waman tarokal mizaha munihal bahaa. Barang siapa meninggalkan mizah. Mizah itu melebihi dohik, artinya terlalu berlebihan. Bergurau tapi terlalu berlebihan. Kadang kan ada orang itu ya, bercandanya itu berlebihan, gitu loh. Bukan cuma sekedar urusan tertawa, tapi bercandanya itu berlebihan. Ya istilahnya ngeprank itu ya. Ngeprank itu ya enggak bagus. Karena itu ada unsur kebohongan. Akhirnya orang itu tidak kira percaya sama orang itu. Kadang ngepranknya itu terlalu berlebihan. Contoh kadang-kadang saya lihat di YouTube, di Facebook itu ada tahlilan gitu di rumahnya, terus ada satu jenazah gitu ditutupi, ternyata setelah itu nangis semuanya, ternyata ini bukan meninggal. Ini terlalu berlebihan, bikin orang sedih itu seperti itu. Ini namanya mizah tapi di atasnya dohik. Kalau dohik itu ya cuma sekedar tertawa saja. Kalau mizah ini bukan cuma ketawa tapi bercanda tapi yang berlebihan. Kalau orang meninggalkan itu, dia akan dikasih al-baha. Baha itu di atasnya wibawa. Wibawa itu sudah bagus, tapi baha ini kewibawaannya itu lebih tinggi. Kalau dia meninggalkan bercanda yang berlebihan. Nah, bercanda atau bergurau atau tertawa itu boleh dengan dua tujuan. Jadi kalaupun kita harus bercanda, ketawa, itu setidaknya niatkan untuk dua tujuan ini. Yang pertama, nyenengkan temannya. Yang kedua, nyenengkan diri sendiri. Kenapa kok nyenengkan diri sendiri di sini? Disebutkan contoh menyenangkan diri sendiri, mator alaihi min sa'min wa ma hadasa bi min hamin, lagi galau, lagi sumpek, lagi sedih, ditertawakan saja itu kesedihan itu, tidak apa-apa. Jadi kalau pas lagi sumpek, lagi galau, cari temannya yang memang suka guyon gitu. Pertama nyenangkan temannya, kedua nyenangkan diri sendiri. Saya ini lagi banyak luka dan saya pengen tertawa. Tidak apa kalau seperti itu. Tidak sampai terhalang dari kewibawaan. Jika niatnya seperti itu, ya begitu memang. Kita tertawakan saja. Apa yang menyakitkan itu? Tidak usah diambil pusing. Ketawa-ketawa aja. Jadi kalau lagi sumpek, tambah di rumah terus, tambah sumpek. Nyari temennya yang biasanya istilahnya suka guyon itu apa ya istilahnya ya? Jubet apa? Ya sedikit-sedikit sudah memang orang itu kan bawaan ya. Orang bawaannya itu bisa guyon itu bisa. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Nah, itu tujuannya dua itu. Ya, tujuannya untuk nyenengkan temen. Tapi asal tidak berbohong ya, standar itu ya, dan juga tidak membicarakan orang. Jadi guyonnya itu standar itu. Atau untuk menyenangkan diri sendiri itu tidak apa-apa. Kalau seperti itu tujuannya tidak apa-apa. Tidak sampai terhalang dari kewibawaan, tidak. Udah ketawakan saja itu, ditertawakan saja itu. Masalah-masalah buat apa ditangisi? Saya pernah baca satu keterangan. Jika
kita tidak bisa tertawa untuk lelucon yang sama? Kenapa kita berkali-kali menangis untuk sakit yang sama? Nah, itu ada bahasa Arabnya, tapi saya lupa. Coba kalau lelucon ya, kita sudah mendengar itu humor itu, candaan itu, tidak bisa ketawa biasanya, susah untuk ketawa karena kita sudah tahu. Tapi seringkali kita itu berkali-kali bersedih, menangis untuk rasa sakit yang sama. Kenapa? Sudah ketawakan saja itu tidak apa, tujuannya bagus itu untuk menertawakan setan, untuk menertawakan diri sendiri, tidak apa. Karena justru itu tujuannya setan itu ketika orang bersedih, wah itu bahaya itu. Bisa putus asa, juga bisa dia diganggu sama jin itu. Orang terlalu sedih itu rawan untuk diganggu jin, Orang terlalu bahagia itu juga sama. Itu pesan dari siapa itu? Al-Attas itu siapa saya lupa. Saya pernah nulis di story itu, tapi lupa marganya Al-Attas. Hasan Al-Attas apa siapa saya lupa. Nasihat yang berikutnya, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, maka dia akan diberi oleh Allah cinta akhirat. Ini otomatis karena hati manusia itu tidak bisa berkumpul dua hal yang berlawanan. Kalau orang cinta kepada akhirat, biasanya dia tidak cinta kepada dunia. Kalau dia tidak cinta kepada dunia, berarti dia cinta kepada akhirat. Makanya hati itu tidak bisa dibagi dua, tidak bisa. Termasuk diantaranya, tidak bisa hati itu terpecah jadi dua, itu tidak bisa. Contoh ya, pas lagi taklim, lagi hadir majelis, lagi hadir pengajian, sambil ngetik-ngetik, sambil main HP, dia mendengarkan, tidak bisa fokus, itu tidak bisa. Pasti lebih fokus ke HP-nya. Coba kalau tidak percaya, selesai taklim, selesai pengajian, tanya itu, tadi itu yang masalah ini gimana ya? Tidak kira, tidak paham, susah. Hati itu tidak bisa terpecah jadi dua. Fokusnya untuk satu hal itu. Tidak bisa, makanya orang itu tidak bisa. Saya itu kadang heran itu. Kita itu sudah pegang HP sehari semalam itu sudah berapa jam? Coba, berapa jam? Sejam? Lebih. 2 jam? Saya yakin lebih. 3 jam? Bisa jadi lebih. Kita tuh harus profesional pegang HP itu. Kita tuh sudah terlalu lama, sudah terlalu sering pegang HP. Masa pas lagi taklim, pas lagi hadir majelis, pas lagi bersama orang soleh masih sempat pegang HP? Masa kurang yang kemarin-kemarin itu? Ini jadi hal yang perlu untuk dikoreksi diri kita masing-masing. Kalau cuma lihat jam itu tidak masalah, tapi kalau sudah balas WA tidak bisa itu. Tidak bisa fokus, nanti akan ada lanjutan terus. Makanya saya itu biasanya kalau pas lagi hadir majelisnya Taufik itu, HP langsung tak mode pesawat. Kalau orang ngelihat ya ngelihat apa sudah. Tidak ada yang dilihat, masa ngelihat aplikasi, masa ngelihat apa? Tidak ada. Tiba-tiba sudah selesai. Itu kalau sudah terbiasa ya kerasa sebentar. Tapi kalau sedikit-sedikit lihat jam begini, ya kerasa lama. Padahal ya sebenarnya sebentar. Kita sudah lama pegang HP-nya itu. Masa di majlis mulia masih tetap sempat untuk pegang HP? Nah, nanti saja itu. Orang yang meninggalkan cinta kepada dunia, maka dia akan dikasih oleh Allah bisa cinta kepada akhirat, sehingga dia menjadi orang beruntung karena dia mementingkan akhirat. Bukan tidak boleh untuk mencari dunia, boleh, tapi sebagai sarana untuk kita bisa melakukan persiapan menuju akhirat. Di anad dunya mazratul akhirah. Dunia itu tempat menanam, berladang untuk kita panen di akhirat.
Ya, bukan tidak boleh ya, boleh cari uang sebanyak-banyaknya untuk ibadah haji, cari uang sebanyak-banyaknya untuk bangun rumah biar ngerasa nyaman, biar banyak syukurnya, untuk anak-anaknya, untuk bekal anaknya di pondok dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa, asal tujuannya bagus. Yang ke-8, betul? Hah? Ke-7. Oh iya, 7. Wa man tarakal istighala bi uyubi ghairihi munihal islaha bi uyubi nafsihi. Barang siapa meninggalkan sibuk meneliti aib orang lain, maka dia akan diberi oleh Allah bisa memperbaiki aibnya diri sendiri. Orang itu kalau suka mencari-cari kesalahan orang lain, tidak bisa dia itu memperbaiki diri, itu tidak bisa. Sama persis seperti pepatah bahasa Indonesia, semut di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Itu orang yang suka meneliti aib orang lain. Maka aib terbesar seseorang adalah ketika dia buta terhadap aib dirinya sendiri. Itu aib terbesar. Orang itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya ketika dia tidak sibuk untuk meneliti aib orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, telitilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Itu memang manusia seperti itu. Kesalahan orang sedikit saja itu kelihatan, giliran kesalahannya sendiri yang terlalu banyak tidak kelihatan. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kesalahan orang itu kan kita melihatnya hanya dugaan saja. Bisa jadi dia itu melakukan kesalahan itu karena tidak sengaja, atau karena paksaan, atau karena tekanan. Intinya penilaian kita terhadap kesalahan orang itu bersifatnya dugaan, tapi kita membenarkan. Di sisi yang lain, kesalahan yang kita lakukan yang sudah jelas-jelas yakin, justru kita tidak membenarkan. Makanya orang yang suka sibuk meneliti aib kesalahan orang lain, dia akan sulit untuk memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Dikatakan oleh Rasulullah, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa melebur amal kebaikan, artinya bisa menghilangkan pahala kebaikan. Apa 6 itu? Al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk mencari-cari aibnya makhluk, mencari aib-aibnya orang lain. Kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Ketiga, wa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Keempat, wa qillatul haya, punya sedikit rasa malu, malu dalam hal yang baik. Yang kelima, wa tulul amal, panjang angan-angan yang tidak jelas, terlalu jauh berangan-angan itu. Yang keenam, wa dzulmun la yantahi, kedzaliman yang terus-menerus dilakukan tidak ada hentinya. Itu bisa menghancurkan amal kita masing-masing. Kemudian nasihat yang ke-7. Yang ke-8. Wa man tarakat tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ah minan nifaq. Barang siapa meninggalkan meneliti cara-caranya Allah, maka dia akan dikasih terbebas dari sifat munafik. Maksudnya meneliti cara-caranya Allah itu bagaimana? Maksudnya begini, Allah itu kok, itu hambanya kok dikasih itu ya, saya kok tidak dikasih. Atau kenapa saya sudah banyak ibadah kok tetap tidak kaya-kaya, misalkan. Meneliti apa yang sudah diperbuat oleh Allah itu seperti itu. Kalau orang meninggalkan hal-hal yang seperti itu, dia akan terhindar dari sifat munafik. Sudah tidak usah banyak protes kepada Allah. Allah itu tidak mungkin salah, Allah itu tidak mungkin dolim. Yang dolim itu adalah diri kita sendiri. Wa ma rabbuka bidollamil lil abid. Kita sendiri yang banyak dolim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kalau doanya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sekelas Nabi Yunus ya, seorang nabi dan rasul masih mengaku sebagai orang-orang yang zalim, maka kita sudah semestinya orang yang meninggalkan itu meneliti apa yang sudah diperbuat oleh Allah. Ya, tadi contohnya itu. Kenapa Allah kok begini ya? Kenapa itu kok begini, diperlakukan begini, sedangkan saya kok begini? Kenapa ini kok dikasih ini, itu kok dikasih itu, misalkan begitu. Kalau orang meninggalkan seperti itu, dia akan terhindar dari sifat munafik. Munafik dalam artian munafik dalam hal keyakinannya kepada Allah. Nah, itu 8 hal yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan maqalah yang keempat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.